Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sobat muda, sobat matematika, kabar hari ini? Sehat semuanya? Syukur alhamdulillah. Kita telah diberikan banyak kenikmatan oleh Allah SWT. Marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang kita terima. Sebagai bentuk rasa syukur, marilah kita senantiasa menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh, berbakti kepada orang tua, menjalankan nasihat-nasihat guru, dan juga gunakan kesempatan waktu untuk menuntut ilmu. Di antaranya, marilah kita belajar matematika. Mari belajar matematika bersama kami. Insya Allah, matematika yang katanya sulit akan menjadi mudah. Simak video ini dengan sungguh-sungguh. Semoga sukses. Selamat belajar. Pada pertemuan yang kelima, kita akan mempelajari bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung ada 3, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Mari kita mengenali lebih dalam unsur-unsur tabung, kerucut, dan bola. Ini perhatikan gambar tabung. Pada tabung di sini ada unsur yang pertama adalah jari-jari, ada tinggi, dan pada tabung di sini sisinya ada 3, yaitu alas, tutup, dan selimut. Bagian alas berbentuk lingkaran, bagian tutup berbentuk lingkaran, dan ini selimutnya. Dan pada kerucut ini kita kenali ada jari-jari, ada garis tinggi, ada garis pelukis atau dilambangkan S. Unsur kerucut sisinya ada 2, yaitu alas dan selimut kerucut. Rusuknya hanya ada 1, berbentuk lingkaran. Rusuk adalah ini, pertemuan antara sisi alas dan selimut. Pada kerucut tidak memiliki titik sudut, melainkan memiliki titik puncak. Yang atas ini bukan titik sudut, tetapi adalah titik puncak. Dan yang ketiga, pada bola. Bola ini unsurnya hanya jari-jari. Sisinya hanya ada 1, yaitu kulit bola ini. Tidak memiliki rusuk. Sedangkan tabung di sini tadi memiliki rusuk sebanyak 2, berbentuk lingkaran. Rusuknya adalah ini, dan yang atas ini. Rusuk itu adalah pertemuan antara 2 sisi. Sisi selimut dan sisi tutup bertemu di sini. Ini namanya rusuk. Sisi selimut dengan alas bertemu di sini. Ini namanya rusuk. Jadi tabung rusuknya ada 2, berbentuk lingkaran. Sekarang kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama kita pelajari tabung. Kita akan menentukan luas permukaan tabung. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar tabung dengan unsurnya jari-jari, ini tinggi. Ini adalah gambar tabung. Dari tabung ini kita akan mengenali sisi-sisinya. Ini sisi tutup, ya, kita ambil. Tutupnya berbentuk lingkaran, berarti ada jari-jari. Kemudian sisi alas kita ambil, ya, juga unsurnya ada jari-jari karena berbentuk lingkaran. Kemudian tinggal di sini selimut tabung. Tutupnya sudah kita ambil, alasnya sudah kita ambil, tinggal selimutnya. Selimutnya kita potong di bagian 1 garis pelukis ini. Ya, kemudian kita lembarkan. Ya,
Di sini akan tampak selimut tabung yang sudah dipotong, bagian tepinya akan bentuk seperti persegi panjang atau berbentuk persegi panjang. Panjangnya ini adalah sama dengan keliling alas lingkaran. Keliling alas lingkaran ini. Dan lebarnya persegi panjang sama dengan tingginya tabung. Nah, inilah jaring-jaring tabung atau sisi-sisi tabung yang sudah dibuka, namanya jaring-jaring tabung. Sekarang kita akan pelajari bagaimana cara menentukan luas permukaan tabung. Ya. Dari jaring-jaring tabung tadi yang kita buat, ini ada sisi bagian atas atau dikenal dengan tutup. Dan yang ini bagian bawah namanya alas, sedangkan yang ini adalah sisi selimut beserta unsur-unsurnya gitu. Ini panjangnya tadi adalah sama dengan keliling alas lingkaran ini. Kelilingnya ini. Masih ingat mencari keliling lingkaran adalah 2 pi r. Kita cari luas tutup. Luas tutup tabung ini berbentuk lingkaran. Masih ingat bagaimana cara mencari luas lingkaran? Ya. Luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Kemudian luas alas, alasnya juga berbentuk lingkaran. Tentunya sama dengan tutupnya, yaitu luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Berarti alas dan tutup masing-masing berbentuk lingkaran pi r kuadrat. Berarti ada 2 lingkaran, ada 2 pi r kuadrat. Kemudian mencari luas selimut tabung. Tadi selimut tabung ini berbentuk persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya ini sama dengan keliling alas. Alasnya berbentuk lingkaran. Rumusnya adalah 2 pi r. Sedangkan lebarnya adalah tingginya tabung. Sehingga luas selimut tabung bisa kita cari keliling alasnya dikalikan tingginya tabung. Keliling alas adalah 2 pi r dikalikan tingginya tabung adalah T. Inilah cara mencari luas selimut tabung. 2 pi r kali T. Kemudian kalau kita mencari luas permukaan tabung atau luas sisi-sisi tabung, ya, tinggal ketiga-tiganya sisi ini kita jumlahkan. Yaitu yang pertama luas tutup, ditambahkan luas alas, ya, ditambahkan lagi luas selimutnya. Ketiga-tiganya kita tambahkan. Luas tutup tadi di sini pi r kuadrat karena lingkaran. Luas alas kita gantikan juga lingkaran pi r kuadrat. Sedangkan selimut tabung 2 pi r kali T. Sekarang kita sederhanakan. Di sini pi r kuadrat ini sejenis. Bisa kita gabungkan satu lingkaran berarti ada 2 lingkaran 2 pi r kuadrat ditambah selimut tabung 2 pi r kali T. Dari sini ada unsur yang sejenis, kita sederhanakan dengan sifat distributif ya. Ini 2 pi, di sini r-nya kuadrat, di sini dikeluarkan 1 2 pi r ya. Ini unsur yang sama dikeluarkan, sifat distributif. Yang tidak sama dikurung sendiri, r ditambah t. Nah, inilah cara menentukan luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung adalah 2 pi r dalam kurung r ditambah t. Nah, sekarang kita akan mencoba soal contoh 1. Kalian perhatikan di sini ada tabung. Ini ada jari-jarinya 3 cm, tingginya adalah 7 cm. Hitunglah luas selimut tabung. Yang B, luas permukaan tabung. Untuk menyelesaikan, perhatikan dari gambar kita sudah mendapatkan jari-jarinya atau R-nya adalah 3 cm. Tingginya adalah 7 cm. Ini dari gambar ini, jari-jarinya 3, tingginya 7. Yang pertama kita cari luas selimut tabung.
luas selimut tabung. Tadi rumusnya adalah 2 pi R kali T. Kemudian kita gantikan, 2-nya tetap, P-nya sementara tidak kita ganti dulu. R-nya adalah 3, dikalikan tingginya adalah 7. Kemudian kita sederhanakan, 2 kali 3 dikalikan 7 adalah 42. Luas selimut tabung adalah 42 pi. Di sini pi-nya sementara tidak dibuka. Tapi kalau pi-nya pengen dibuka, jika pi-nya diganti 22/7, maka kita tinggal menghitung 42 kali 22/7. Dihitung hasilnya adalah 132. Ya. Boleh kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, boleh 42 pi, atau kalau dihitung menjadi 132. Ini adalah luas selimut tabung. Kemudian kita hitung yang B, luas permukaan tabung. Nah, luas permukaan tabung tadi diingat rumusnya 2 pi R dalam kurung R ditambah T. Kita gantikan, 2 pi R-nya kita ganti 3, yang dalam juga diganti 3, ditambah T-nya kita ganti 7. Dan kita sederhanakan dulu, yang dalam kurung di sini 3 ditambah 7 hasilnya 10. Kemudian kita kalikan yang di luar, 2 kali 3, 6, dikalikan 10 jadinya 60 pi. Inilah luas permukaan tabung, masih dalam bentuk pi. Tapi kalau pi-nya pengen dibuka, jika pi-nya diganti ini 3,14, ya silahkan kalian coba sendiri. Hasilnya berapa? Paham? Ya. Berikutnya contoh yang kedua. Ini ada soal, luas selimut tabung 440 cm persegi dan tinggi tabung 10 cm. Tentukan jari-jari tabung. Nah, untuk menyelesaikan ini tadi diperhatikan, lihat dulu dalam soal ini. Dari soal diketahui luas selimut tabungnya 440 cm persegi. Tinggi tabung atau T adalah 10. Ya. Karena di sini yang diketahui luas selimut tabung, maka kita gunakan rumus luas selimut tabung dulu. Ya. Luas selimut tabung berarti 2 pi R kali T. Kemudian kita gantikan, luas selimut tabung sudah ada 440, kita gantikan. Ini luas selimut tabung. 2 pi R-nya belum tahu, dikalikan T. Nah, T-nya di sini kita ganti. Ya. 10, pi-nya kita ganti 22/7. 2-nya tetap. Kemudian kita sederhanakan. Ya, 2 kali 22 dikalikan 10 berarti 440/7. Terus kita hitung, kita proses 440 kali 7/440. Ingat, ini tadi sebelah kanan. Kalau pindah ke kiri jadi perkalian tapi dibalik. Keterampilan menghitung. Ya. Ini adalah sama dengan R. Kemudian kita hitung dan kita sederhanakan, R-nya adalah 7. Ya. Inilah cara mengerjakan soal yang nomor 2. Berikutnya contoh yang ketiga. Di sini diketahui luas permukaan tabung 80 pi cm persegi dan jari-jari tabung 4 cm. Tentukan tinggi tabung. Di sini luasnya masih dalam bentuk pi. Tidak usah bingung, tidak usah khawatir. Ya, nanti kita bisa menghitung walaupun masih dalam bentuk pi. Bagaimana langkahnya? Kita perhatikan. Dari soal kita sudah tahu luas permukaan tabung itu 80 pi. Pi-nya tetap ikut. Ya. Jari-jari tabung atau R adalah 4 cm. Karena di sini yang diketahui luas permukaan, maka kita menghitungnya menggunakan rumus luas permukaan tabung, yaitu 2 pi R dalam kurung R ditambah T. Kemudian kita gantikan, luasnya permukaan tabung tadi 80 pi, kita gantikan 2 kali pi, R-nya adalah 4. Yang R di luar digantikan. R yang di dalam pun juga digantikan 4. Sedangkan T-nya belum tahu. Ya.
Di sini masih ada 80pi, di sini ada 2pi. Karena sebelah kiri sama dengan, dan karena sama dengan ada lambang yang sama, maka ini bisa kita sederhanakan. Atau boleh dikatakan disederhanakan dicoretnya. Sehingga di sini pi-nya hilang. Paham? Ya. Kalau di sebelah kiri ada lambang yang sama, maka kita bisa menyederhanakan. Asalkan dalam bentuk perkalian semuanya. Kemudian di sini 2 kali 4 hasilnya adalah 8. Di dalam kurung 4 tambah T itu tidak bisa ditambahkan karena tidak sejenis. Terus bagaimana menyederhanakannya? Nah, yang di sini kita proses dengan sifat distributif. 8 kali 4 dan 8 kali T. Seperti ini. 80 tetap. 8 kali 4 adalah 32. 8 kali T adalah 8T. Kemudian kita sederhanakan lagi. Kita kumpulkan yang sejenis. 80 dikurangi 32 sama dengan 8T. Ini diingat persamaan. Jangan sampai kalian menambahkan 32 dengan 8T. Ini tidak bisa karena ini tidak sejenis. Diingat waktu kelas 7. Kita kumpulkan yang sejenis. Konstanta dengan konstanta. Kemudian kita sederhanakan. 80 dikurangi 32 dan 48 sama dengan 8 T kita hitung. Jadi 48 dibagi 8 ya, T nya adalah 6. Jadi tingginya tabung adalah 6 cm. Bagaimana? Paham? Mudah kan? Ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk memperdalam, kerjakan tugas untuk semester 2 pertemuan yang ke-5 berkaitan dengan tabung. Ya, silakan dicermati soal pertama, soal kedua, soal ketiga, dan soal keempat. Silakan dicoba. Gimana sobat muda belajar matematika hari ini? Mudah bukan? Ya. Kalau masih ada kesulitan silakan konsultasikan kepada kami. Dan untuk lebih memahami dan mendalami matematika, perbanyaklah untuk berlatih soal-soal matematika. Dan jangan lupa tugas yang ada dalam video ini silakan dicoba dikerjakan semaksimal mungkin. Demikian untuk pertemuan hari ini. Sampai berjumpa kembali di pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.